Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Setia Pratama. NPM saya 41819191240083. Saya akan menjawab pertanyaan tentang sistem otot. Yang soal nomor 1. Apa itu otot? Jelaskan dengan detail. Otot adalah jaringan dalam tubuh makhluk hidup, terutama hewan dan manusia, yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang untuk menggerakkan bagian tubuh. Dalam tubuh manusia, otot merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal dan berperan penting dalam hampir semua aktivitas tubuh, mulai dari berjalan, berbicara, bernapas, hingga memompa darah oleh jantung. Secara umum, otot dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang A. Otot rangka atau otot lurik. Ciri-ciri otot lurik adalah memiliki garis lurik di bawah mikroskop, melekat pada tulang rangka, bergerak secara volunteer atau dapat dikendalikan secara sadar. Memiliki banyak inti sel, berada di pinggir sel otot. Fungsi dari otot lurik adalah menggerakkan tubuh seperti berjalan, mengangkat barang, dan lain-lain. Yang B. Ada otot polos. Ciri-ciri dari otot polos adalah tidak memiliki garis lurik, bentuk selnya seperti gelendong dengan satu inti di tengah, bergerak secara involunter, tidak dapat dikendalikan secara sadar. Fungsi dari otot polos adalah mengontrol gerakan internal organ seperti dinding lambung, usus, pembuluh darah, rahim, dan lain-lain. Yang C. Ada otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung: yang pertama, berstruktur lurik seperti otot rangka, tapi bekerja secara involunter seperti otot polos. Selnya bercabang dan memiliki satu atau dua inti di tengah. Selanjutnya, terdapat cakram interkalar atau intercalated disc untuk koordinasi kontraksi. Fungsi dari otot jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh secara ritmis dan terus-menerus. Soal nomor 2, jelaskan apa itu sistem otot. Jelaskan fungsi dari sistem otot. Sistem otot adalah sistem organ yang terdiri dari semua otot dan struktur pendukungnya, seperti tendon dan fascia, yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan tubuh, menjaga postur, dan mendukung fungsi vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, serta pencernaan. Sistem ini berperan sangat penting dalam aktivitas sadar volunteer seperti berjalan dan berbicara, maupun aktivitas tidak sadar involunteer seperti denyut jantung dan gerakan peristaltik usus. Fungsi-fungsi sistem otot: yang pertama ada menghasilkan gerakan tubuh. Sistem otot bekerja dengan tulang rangka untuk menggerakkan tubuh, misalnya berjalan, menulis, berlari, mengangkat barang. Otot rangka berkontraksi dan menarik tulang agar bergerak. 2. Menggerakkan organ dalam. Otot polos yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, pembuluh darah mengatur gerakan otomatis dalam tubuh. Misalnya, makanan bergerak melalui saluran pencernaan dengan bantuan otot polos. Gerak peristaltik. 3. Memompa darah. Otot jantung miokardium berkontraksi secara ritmis dan otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini sangat penting untuk sirkulasi darah dan menjaga oksigen tetap tersebar ke semua jaringan tubuh. Selanjutnya nomor 3, otot secara fisiologi. Jelaskan secara detail.
Secara fisiologis, otot adalah jaringan aktif dalam tubuh yang berfungsi menghasilkan gerakan melalui proses kontraksi dan relaksasi. Otot tidak hanya digunakan untuk bergerak secara sadar, seperti berjalan atau mengangkat tangan, tetapi juga untuk aktivitas yang tidak kita sadari, seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Dalam konteks fisiologi, fokus utama adalah bagaimana otot bekerja dari sisi seluler dan molekuler, termasuk bagaimana otot menerima rangsangan, menghasilkan energi, dan menjalankan fungsinya. Otot memiliki 4 sifat utama. Pertama adalah iritabilitas, yaitu kemampuan otot untuk merespons rangsangan, biasanya dari sistem saraf. Kedua ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek atau berkontraksi ketika dirangsang. Ketiga ada ekstensibilitas, yakni kemampuan otot untuk meregang tanpa mengalami kerusakan. Dan keempat adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk awal setelah berkontraksi atau meregang. Selanjutnya nomor 4, apa itu massa otot? Massa otot adalah total jumlah jaringan otot dalam tubuh seseorang yang termasuk semua otot yang melekat pada rangka, otot polos di organ dalam, dan otot jantung. Namun, dalam konteks kesehatan, kebugaran, dan olahraga yang paling sering dibicarakan adalah massa otot rangka, yaitu otot yang digunakan untuk bergerak, menopang tubuh, dan menghasilkan kekuatan. Massa otot ini diukur sebagai bagian dari komposisi tubuh, yaitu perbandingan antara otot, lemak, tulang, dan cairan tubuh. Fungsi massa otot menggerakkan tubuh. Fungsi massa otot yang pertama ada menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan, menstabilkan sendi dan tulang, menghasilkan panas tubuh, meningkatkan metabolisme. Soal selanjutnya nomor 5. Kenapa dikatakan massa otot? Kata massa dalam ilmu biologi dan fisika merujuk pada jumlah zat atau bahan dalam sebuah objek atau bagian tubuh tanpa memperhitungkan volumenya. Dalam konteks tubuh manusia, massa merujuk pada berat atau jumlah jaringan tertentu, sedangkan otot adalah jaringan dalam tubuh yang bertugas melakukan kontraksi untuk menghasilkan gerakan. Jadi massa otot berarti jumlah atau berat total jaringan otot dalam tubuh manusia. Selanjutnya soal nomor 6. Otot membutuhkan oksigen. Jelaskan. Otot digunakan dalam respirasi seluler aerobik, yaitu proses di mana sel otot memecah glukosa atau lemak dan kadang protein untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. ATP adalah bahan bakar utama yang digunakan otot untuk berkontraksi. 7. Jelaskan secara detail mekanisme cara kerja otot. Yang pertama ada impuls saraf mengaktifkan sel otot. Segala sesuatu dimulai dengan stimulasi saraf. Ketika otot perlu bergerak, sistem saraf mengirimkan impuls listrik potensial aksi melalui neuron motorik ke sel otot. Impuls ini mengarah ke sinapsis neuromuskular, tempat pertemuan antara ujung saraf dan serabut otot, yang berfungsi pelepasan asetilkolin, neurotransmitter yang memicu kontraksi. 2. Kalsium dilepas dan mengaktifkan interaksi antara aktin dan miosin. Ketika impuls listrik mencapai membran sel otot, ia akan menyebabkan retikulum sarkoplasma, struktur dalam sel otot, untuk melepaskan ion kalsium. 3. ATP memberikan energi untuk kontraksi. ATP adalah sumber energi utama untuk kontraksi otot. Setiap kali kepala miosin menarik aktin selama proses kontraksi, ia membutuhkan ATP untuk bergerak. 4. Otot berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Kontraksi otot terjadi ketika filamen aktin dan miosin saling meluncur. Proses ini menyebabkan sarkomer memendek, yang pada gilirannya memendekkan seluruh otot. Jika proses ini terjadi pada banyak serabut otot, maka otot secara keseluruhan akan berkontraksi, menghasilkan gerakan. Selanjutnya soal nomor 8. Jelaskan proses oksigen disalurkan ke otot. Yang pertama, pernapasan dari penyerapan oksigen oleh paru-paru. Pernapasan dimulai
ketika kita menghirup udara yang mengandung oksigen melalui hidung atau mulut. Lalu udara ini menuju ke paru-paru. Di paru-paru, oksigen dipertukarkan dengan karbon dioksida dalam alveolus, kantung udara kecil di paru-paru. Melalui proses yang disebut difusi, oksigen masuk ke dalam kapiler darah yang mengelilingi alveolus dan langsung masuk ke dalam darah. Sementara karbon dioksida, produk sampingan metabolisme, keluar dari darah dan dibuang keluar tubuh saat kita mengembuskan nafas. 2. Pengangkutan oksigen dalam darah. Setelah oksigen masuk ke dalam darah, hemoglobin protein yang ada di dalam sel darah merah akan mengikat oksigen. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh termasuk otot. 3. Peredaran darah dan aliran oksigen ke otot. Jantung memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh melalui arteri. Sel darah menuju otot. Oksigen disalurkan melalui pembuluh darah kecil, yaitu kapiler yang mengelilingi sel otot. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis, memungkinkan oksigen untuk berdifusi keluar dari darah dan masuk ke dalam sel otot. Selanjutnya soal nomor 9. Jelaskan kontraksi otot secara detail. Kontraksi otot dipicu oleh sinyal otak. Energi dari makanan yang dikonsumsi merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan kerja dari senyawa aktin dan miosin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus. Aktin ini ada 2 untai. Di dalam aktin ada protein troponin dan tropomyosin. Selain itu, juga ada sisi untuk pengikatan miosin. Kalau miosin itu apa? Teman aktin, miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Nomor 10. Jelaskan proses melepas asam laktat yang menumpuk dalam tubuh. Pengubahan asam laktat menjadi energi. Asam laktat dikonversi kembali menjadi pirufat, lalu digunakan untuk menghasilkan energi ATP ketika oksigen sudah tersedia. Ini disebut siklus Cori. 2. Ada transportasi ke hati. Asam laktat dari otot masuk ke aliran darah, lalu dikirim ke hati. Di hati, asam laktat diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Glukosa ini bisa dipakai ulang oleh otot sebagai sumber energi. 3. Peningkatan sirkulasi dan pernapasan. Dengan aktivitas ringan cool down, aliran darah meningkat. Ini mempercepat transportasi asam laktat ke hati dan organ lain untuk dimetabolisme. 4. Ekskresi melalui keringat dan urin. Sebagian kecil asam laktat dibuang melalui keringat dan urin, tapi ini bukan jalur utama. Lanjutnya soal nomor 11. Latihan eksplosif otot secara fisiologis. Jelaskan secara detail. Aktivasi sistem saraf neuromuskular. Rekrutmen unit motorik cepat fast twitch tipe 2. Latihan eksplosif merekrut serabut otot tipe 2, tipe 2A dan 2B yang menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat. Diperlukan sinyal kuat dan cepat dari sistem saraf pusat untuk mengaktifkan unit motorik besar ini. Peningkatan rate of force development atau RDF. Latihan eksplosif meningkatkan kemampuan otot menghasilkan gaya dalam waktu yang sangat singkat. Penting untuk atletik
seperti sprint, lompat atau angkatan cepat. Sinkronisasi unit motorik. Sistem saraf menjadi lebih efisien dalam mengaktifkan banyak serabut otot secara bersamaan. 2. Adaptasi otot hipertrofi serabut tipe 2. Latihan eksplosif merangsang pertumbuhan otot tipe 2 yang bertanggung jawab untuk kekuatan dan kecepatan, peningkatan simpanan ATP PCR. Sistem energi utama yang digunakan dalam ATP PCR fosfagen yang menyediakan energi cepat dalam waktu kurang lebih 10 detik. 3. Ada adaptasi metabolik, peningkatan enzim anaerobik. Enzim seperti kreatin kinase dan ATPase meningkat mempercepat pemecahan ATP dan kreatin fosfat, memungkinkan produksi energi lebih cepat. Buffering asam laktat. Tubuh jadi lebih baik dalam menangani penumpukan ion H+ penyebab kelelahan otot. Dengan latihan eksplosif rutin, otot bisa bekerja lebih lama dan dalam intensitas tinggi. Selanjutnya nomor 12. Jelaskan secara detail hierarki struktural otot mulai dari tingkat makroskopis hingga mikroskopis. Otot makroskopis. Otot besar terdiri dari banyak vasikulus yang merupakan kumpulan serat otot dan dilindungi oleh jaringan ikat luar fascia. Vasikulus, kumpulan serat otot yang dibungkus oleh perimisum. Serat otot, sel otot panjang yang dibungkus oleh endomysium berisi banyak mikrofibril. Miosit, sel otot yang memiliki membran sarkolema dan cairan sel sarkoplasma, serta retikulum sarkoplasma untuk menyimpan kalsium. Mikrofibril, serat panjang dalam serat otot yang terdiri dari filamen aktin tipis dan miosin tebal. Sarkomer, unit kontraktil terkecil dalam otot yang terletak di antara dua garis Z dan bertanggung jawab untuk kontraksi otot. Filamen aktin dan miosin, protein yang bekerja bersama untuk menggerakkan dan menghasilkan kontraksi otot. Otot berkontraksi ketika filamen aktin dan miosin bergerak saling tumpang tindih dalam sarkomer. Selanjutnya nomor 13. Apa perbedaan antara filamen tebal dan filamen tipis dalam sarkomer? Jelaskan komposisi protein masing-masing dan perannya dalam kontraksi otot. Filamen tebal, miosin, terdiri dari protein miosin yang memiliki kepala untuk mengikat dan menarik aktin. Miosin berperan dalam menggerakkan filamen aktin selama berkontraksi otot. Filamen tipis, aktin, terdiri dari protein aktin yang menyediakan tempat bagi miosin untuk berikatan. Aktin juga berikatan dengan troponin dan tropomiosin yang mengatur interaksi miosin aktin saat kontraksi terjadi. Keduanya bekerja bersama untuk memendekkan sarkomer dan menghasilkan kontraksi otot. Selanjutnya nomor 14. Gambarkan struktur dan fungsi retikulum sarkoplasma (SR) dalam serat otot. Bagaimana SR berperan dalam proses kontraksi dan relaksasi otot. Retikulum sarkoplasma adalah jaringan membran dalam serat otot yang menyimpan ion kalsium Ca2+. Fungsi menyimpan kalsium saat otot relaksasi dan melepaskan saat kontraksi. Proses kontraksi, SR melepaskan kalsium ke sarkoplasma yang mengaktifkan interaksi antara miosin dan aktin untuk menghasilkan kontraksi. Proses relaksasi, SR memompa kalsium kembali, menghentikan interaksi miosin aktin, dan otot kembali relaksasi. Soal nomor 15. Jelaskan peran jaringan ikat epimysium, perimysium, dan endomysium dalam struktur otot. Epimysium membungkus seluruh otot, memberikan perlindungan dan menjaga integritas otot. Perimysium membungkus kelompok serat otot vasikulus, mendukung aliran darah, serta mentransmisikan gaya kontraksi. Endomysium
membungkus setiap serat otot miosit, menyediakan dukungan struktural dan menghubungkan serat otot dengan pembuluh darah dan saraf. Ketiganya bekerja bersama untuk mendukung, melindungi, dan memungkinkan fungsi otot. Selanjutnya nomor 16. Apa perbedaan utama antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung? Dilihat dari struktur mikroskopisnya. Berikan contoh lokasi masing-masing jenis otot di dalam tubuh. Otot rangka memiliki garis lintang multinuklear dan bersifat volunteer. Lokasi menempel pada tulang, misalnya bicep dan quadricep. Selanjutnya ada otot polos. Tidak ada garis melintang, inti sel tunggal dan bersifat involunteer. Lokasinya ada di dinding organ internal, misalnya usus, pembuluh darah. Otot jantung memiliki garis melintang inti sel tunggal dan bersifat involunteer. Lokasi di dinding jantung. Selanjutnya ada nomor 17. Jelaskan proses mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika impuls saraf merangsang otot menyebabkan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kalsium mengikat troponin yang menggeser tropomiosin dan membuka situs pengikatan aktin dan miosin. Kepala miosin mengikat aktin dan menariknya, menghasilkan pemendekan sarkomer, kontraksi. Setelah itu, ATP mengikat kepala miosin, melepaskannya dari aktin, dan siklus ini berulang selama ada kalsium dan ATP. Kontraksi berhenti ketika kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma dan otot rileks. Selanjutnya ada nomor 18. Jenis otot. Jelaskan jenis kontraksi otot pada manusia. Yang pertama ada kontraksi isotonik. Otot berubah panjang menghasilkan gerakan, misalnya mengangkat beban. Konsentris, otot memendek mengangkat beban. Eksentrik, otot memanjang menurunkan beban. Kontraksi isometrik, otot tetap panjang, tidak ada gerakan, misalnya menahan posisi plank. Kontraksi isokinetik, otot bergerak dengan kecepatan konstan, biasanya dengan alat khusus. Selanjutnya nomor 19. Jelaskan sumber energi untuk kontraksi otot. Sumber energi untuk kontraksi otot adalah ATP. ATP yang tersedia langsung digunakan, namun karena cadangannya terbatas, tubuh menggunakan mekanisme berikut. Yang pertama ada fosfokreatin, membantu menghasilkan ATP cepat, tetapi hanya untuk beberapa detik. Selanjutnya ada glikolisis anaerobik, menghasilkan ATP dari glukosa tanpa oksigen, tetapi menghasilkan asam laktat dan hanya bertahan sekitar 30-60 detik. Selanjutnya ada respirasi aerobik, menghasilkan ATP dari glukosa atau asam lemak dengan oksigen, memberikan energi jangka panjang. Selanjutnya nomor 20. Apa yang terjadi jika kontraksi otot tidak terjadi? Jika kontraksi otot tidak terjadi, tubuh tidak bisa bergerak. Otot bisa mengalami atrofi atau penyusutan, dan fungsi organ seperti jantung atau pencernaan bisa terganggu. Kontraksi otot penting untuk pergerakan dan fungsi organ tubuh. Selanjutnya nomor 21. Apa perbedaan kontraksi isotonik? Apa perbedaan kontraksi isometrik dan isotonik? Kontraksi isotonik, otot menghasilkan gaya tanpa perubahan panjang otot, tidak ada gerakan. Contoh menahan plank. Sedangkan kontraksi isotonik, otot menghasilkan gaya dengan perubahan panjang otot, menghasilkan gerakan. Contohnya mengangkat atau menurunkan beban. Selanjutnya nomor 22. Bagaimana kontraksi otot mempengaruhi gerakan?
Kontraksi otot mempengaruhi gerakan dengan cara menarik tulang melalui tendon yang mengubah posisi tubuh atau bagian tubuh tertentu. Ketika otot berkontraksi, panjang otot berubah tergantung jenis kontraksi, menyebabkan pergerakan sendi. Misalnya, kontraksi otot pada lengan saat mengangkat beban menyebabkan lengan bergerak, atau kontraksi otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi tanpa kontraksi otot, gerakan tubuh tidak akan terjadi. Selanjutnya soal nomor 23. Apakah otot bisa berkontraksi tanpa sinyal saraf? Jelaskan secara detail. Secara umum, otot rangka membutuhkan sinyal saraf untuk berkontraksi. Namun otot jantung dapat berkontraksi secara otomatis berkat pacemaker alami nodus SA. Dan otot polos juga bisa berkontraksi secara spontan, meskipun dipengaruhi oleh saraf atau hormon. Selanjutnya, soal nomor 24. Apa saja faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot? Yang pertama ada jumlah serat otot yang dikerahkan, lalu ada frekuensi stimulasi saraf, ada panjang otot saraf saat kontraksi, ada ukuran otot, kondisi otot misalnya kelelahan, ketersediaan energi, dan tipe serat otot, fast twitch versus slow twitch. Selanjutnya nomor 25. Apa yang terjadi jika otot kekurangan oksigen? Jika otot kekurangan oksigen, proses metabolisme anaerobik akan terjadi yang menghasilkan energi tanpa oksigen, tetapi dengan konsekuensi pembentukan asam laktat. Kekurangan oksigen memaksa otot untuk menghasilkan energi dari glukosa melalui glikolisis anaerobik yang menghasilkan asam laktat. Penumpukan asam laktat ini dapat menyebabkan kelelahan otot dan sensasi terbakar. Kelelahan otot. Tanpa oksigen yang cukup, otot tidak dapat mempertahankan kontraksi yang efisien, menyebabkan penurunan kekuatan dan kinerja otot. Ada gangguan fungsi otot. Jika kekurangan oksigen terus berlangsung, otot bisa mengalami kerusakan dan kesulitan dalam melakukan kontraksi yang efektif. Kondisi ini biasanya terjadi saat aktivitas fisik intensif melebihi kemampuan tubuh untuk menyediakan oksigen secara efisien. Selanjutnya, nomor 26. Bagaimana oksigen dilepas dari darah ke otot? Pengikatan oksigen di paru-paru. Saat kita bernapas, oksigen masuk ke paru-paru untuk berdifusi ke dalam darah di alveolus. Di sana oksigen akan berikatan dengan hemoglobin Hb dalam sel darah merah membentuk oksihemoglobin. Yang kedua ada transportasi ke jaringan. Oksihemoglobin dialirkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan otot yang sedang bekerja. 3. Ada difusi oksigen ke jaringan otot. Ketika darah mencapai kapiler yang mengelilingi otot, konsentrasi oksigen tekanan parsial O2 dalam darah lebih tinggi dibandingkan di dalam sel otot. Karena perbedaan konsentrasi ini, oksigen berdifusi keluar dari hemoglobin ke cairan jaringan dan masuk ke dalam sel otot. 4. Peran hemoglobin. Di dalam sel otot terdapat mioglobin, yaitu protein pengikat oksigen dengan afinitas tinggi. Mioglobin menyimpan dan membantu mengalirkan oksigen ke mitokondria seperti tempat proses pembentukan energi ATP. Jadi soal nomor 27. Apa yang terjadi pada oksigen di dalam otot? Oksigen di dalam otot digunakan untuk menghasilkan energi ATP melalui respirasi aerobik dan di mitokondria. Saat kekurangan oksigen, otot beralih ke respirasi anaerobik yang menghasilkan asam laktat. Selanjutnya nomor 28.
oksigen sampai ke otot melalui darah. Jelaskan secara detail. Pertama ada pertukaran paru-paru. Saat kita bernapas, oksigen masuk ke paru-paru dan berdifusi ke dalam kapiler paru-paru, lalu diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Transportasi melalui darah. Darah yang kaya oksigen dipompa oleh jantung melalui arteri ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan otot. Selanjutnya ada difusi ke jaringan otot. Saat darah mencapai kapiler di sekitar otot, oksigen lepas dari hemoglobin dan berdifusi ke dalam sel otot, disimpan dan digunakan. Di dalam otot, oksigen sebagian disimpan oleh mioglobin dan sebagian langsung digunakan oleh mitokondria untuk menghasilkan energi ATP. Selanjutnya ada nomor 29. Kenapa harus stretching dulu sebelum latihan dan kenapa harus cooling down setelah latihan? Jelaskan secara fisiologi. Stretching perlu agar tubuh siap latihan. Cooling down penting agar tubuh tidak kaget setelah latihan. Kelebihannya sederhana dan mudah dicerna. Kekurangannya tidak menjelaskan mengapa secara fisiologi. Nilainya 6/10. Soal nomor 30. Jelaskan bagaimana kelelahan otot terjadi pada tingkat fisiologis. Faktor-faktor apa yang berkontribusi pada kelelahan otot dan bagaimana kelelahan otot dapat diatasi. Kelelahan otot terjadi ketika otot kehabisan energi ATP, akumulasi asam laktat, depresi glikogen, gangguan saraf, dan kekurangan elektrolit. Faktor yang berkontribusi termasuk intensitas latihan, tingkat kebugaran, hidrasi, dan nutrisi. Untuk mengatasi kelelahan otot, lakukan pemulihan aktif gerakan ringan, perbanyak hidrasi dan asupan elektrolit, konsumsi gerakan kaya karbohidrat, cukup istirahat, dan lakukan stretching atau pendinginan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.